Bukalah matamu, saatnya meraih
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta, yang mana peserta pada hari ini ada sekitar 71 orang, dan 71 orang ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Ada yang dari Sumatera, yakni Bengkulu dan juga Lampung, dari Pulau Jawa, ada Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Kepulauan Kalimantan, ada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara hingga Papua Barat. Jadi kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, yang terhormat Dr. Supriyadi MKes selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Abi Fajar Fatoni MPD selaku narasumber sekaligus fasilitator pada acara hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Andika, reporter Radar Malang, serta para peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia yang selalu kita banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelatihan pendampingan penggunaan aplikasi Sport Human Connection atau SHC bagi pelatih olahraga, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Berikutnya izinkan saya Widi Cahya Adi selaku MC sekaligus moderator pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan, 4 acara inti, 5 penutup. Memasuki acara pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami silakan. Acara berikutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang kepada Bapak Dr. Supriyadi MKes. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Widi atas waktu yang diberikan pada saya
Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bapak. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Pertama-tama tentu seperti tadi sudah ditegaskan oleh MC bahwa ucapan syukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan pelatihan, ya, pelatihan penggunaan aplikasi Spot Human Connection atau SHC, ya, bagi insan keolahragaan. Tentu kehadiran kita pada sore hari ini, ya, tentu kita merasakan bahwa ini adalah sebuah rahmat. Artinya bahwa kita masih diberi rahmat sehat. Hingga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan. Yang kedua, Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan, tentu ini adalah sebuah bagian penting dalam kehidupan kita saat ini, di mana bahwa pada era teknologi informasi saat ini semuanya menjadi berubah. Ya. Tentu kita juga bisa merasakan bagaimana bahwa teknologi informasi ini mempengaruhi semua kehidupan real kita. Tidak kecuali tentu dalam bidang keolahragaan. Nah, sebagai generasi yang tentu saat ini Anda rasakan, alih kepemimpinan, ya, alih generasi sudah mulai kita rasakan. Dan ini adalah dampaknya, di mana bahwa orang-orang muda sekarang memegang peran yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, termasuk juga aspek kehidupan dalam bidang keolahragaan. Generasi-generasi muda sudah muncul seperti yang tadi dinyatakan dalam konteks kehidupan dalam bernegara Pancasila tadi, bahwa Anda adalah saat ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik yang dipegang oleh generasi emas. Maka segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita, kita arahkan pada masa yang berkembang saat ini, yaitu zaman teknologi informasi. Nah, kalau saya sendiri merasakan tentu bahwa masa-masa di mana bahwa perubahan-perubahan itu ada, ya, sangat nyata terjadi, ya, sangat nyata saya rasakan. Dulu semacam slogan, ya, bahwa dunia ada di dalam genggaman kita, sekarang ini sudah mulai terwujud. Pada segala sesuatu bisa kita kendalikan lewat apa yang kita sebut dengan HP atau Android. Maka senang atau tidak, bidang yang sekarang ini kita tekuni, yaitu bidang keolahragaan, ya, tentu perlu daya dukung yang kita sebut juga dengan teknologi informasi. Maka saya selalu menyatakan bahwa sekarang ini generasi muda yang memegang kendali kehidupan nyata kita, ya, harus mempunyai wawasan yang luas dan tentu inovasi-inovasi di bidang masing-masing, dalam hal ini di bidang olahraga, ya, yang tentu akan mendukung secara positif ke depan tidak hanya perkembangan atau kemajuan bidang keolahragaan, ya, di negara kita, tetapi juga tentu pada masyarakat yang lebih luas. Nah, pada kesempatan yang baik ini, ya, perlu saya sedikit sampaikan bahwa telah dikembangkan sebuah aplikasi, ya, oleh saudara
lebih wajar, ya. Salah satu bukti nyata bahwa bagaimana kemudian generasi muda menuangkan ide-ide untuk membangun, ya, secara keseluruhan terkait dengan komponen-komponen dalam pengembangan bidang keolahragaan. Aplikasi Sport Human Connection atau SHC yang dikembangkan ini adalah merupakan aplikasi berbasis Android, ya, yang mana bahwa ini memungkinkan para pengguna dapat membuat akun dan bisa bersosialisasi dengan para pengguna. Ada 7 sasaran yang kemudian difasilitasi dalam aplikasi ini, yakni pelatih, atlet, lembaga-lembaga keolahragaan, masyur, fisioterapis, dokter olahraga, dan masyarakat umum. Tentu ini adalah sebuah fenomena yang kemudian menjadi nyata bagaimana bahwa dibutuhkan sebuah inovasi untuk membangun kejayaan di bidang keolahragaan. Tidak hanya kejayaan dalam bidang olahraga dalam arti sebuah prestasi, tetapi juga bagaimana olahraga kemudian memberi kontribusi positif, ya, terhadap sosial ekonomi kita, kemudian terkait dengan bagaimana relasi kita, ya, kemudian bagaimana kita membangun, ya, jaringan-jaringan yang ini adalah merupakan komponen penting bagaimana kemudian industri olahraga menjadi semakin dibutuhkan oleh masyarakat umum. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan, kita berharap bahwa apa yang akan kita lakukan pada sore hari ini mempunyai dampak positif, ya, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara umum dan meluas, seperti halnya bidang-bidang yang lain yang kemudian juga berkembang dengan adanya teknologi informasi ini. Jadi itu adalah merupakan harapan kita bersama, sehingga kemudian bahwa apa yang kita lakukan pada sore hari ini tidak hanya kemudian punya kontribusi positif pada individu masing-masing yang hadir pada sore hari ini, tetapi juga kemudian orang-orang yang tidak hadir pun, ya, itu juga akan merasakan manfaat terkait dengan apa yang dikembangkan atau apa yang kita lakukan dalam konteks sore hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Abi, ya, yang sudah merealisasikan, ya, menuangkan ide-ide terkait dengan sebuah aplikasi ini yang kemudian nanti bisa membangun relasi yang sangat luas, ya, tidak hanya pada tataran lokal, tetapi juga sekarang ini bisa kita rasakan bahwa yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku olahraga di seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah implikasi yang real, nyata, bahwa harapan sepertinya, ya, akan memenuhi, ya, memenuhi unsur-unsur atau harapan-harapan yang kemudian kita inginkan, ya, diwujudkan oleh generasi muda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang dalam konteks penyampaian saya pada sore hari ini, dan saya akhiri apa yang saya sampaikan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara berikutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu diharapkan mengaktifkan kameranya, sebab kita akan melakukan foto bersama Bapak Supriyadi dan juga narasumber. Monggo, dihidupkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini akan ada 2 sheet, sehingga nanti Mas Operator akan memandunya untuk pengambilan gambarnya. Oke, persiapan untuk sheet yang pertama. Silakan Mas. Satu, dua, tiga.
Oke, kemudian kita ke sheet yang kedua. Oke, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup ya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu. Acara berikutnya yakni adalah acara inti, di mana acara inti ini akan dilaksanakan penyampaian materi oleh narasumber kita. Kemudian setelah penyampaian materi, nanti Bapak Ibu akan melakukan praktik langsung terkait aplikasi yang sudah dikabarkan sebelumnya. Kemudian pada saat praktik nanti, Bapak Ibu juga diharapkan melakukan tanya jawab terkait kendala ataupun hal-hal yang kurang diketahui nantinya. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri, sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari pemateri kita pada hari ini. Oke, bisa di slideshow, Kak? Oke. Nama narasumber kita pada hari ini adalah Abi Fajar Fatoni, biasa dipanggil Mas Abi ya, karena masih muda. Tempat tanggal lahir Magetan, 26 November 1992 ini. Kemudian alamatnya berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Untuk kontak WA dan juga emailnya bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. Kemudian untuk pendidikannya, beliau telah menyelesaikan pendidikan dari SD hingga SMA di Magetan dari tahun 2005 sampai 2011. Kemudian S1 dan S2-nya konsisten, beliau memilih belajar di Universitas Negeri Malang. S1-nya diselesaikan pada tahun 2015 dan langsung lanjut S2 pada tahun 2015 itu dan lulus pada tahun 2017. Pengalaman pekerjaan, beliau adalah seorang pelatih bola basket di berbagai macam sekolah yang ada di Malang. Kemudian juga beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan tentunya. Beliau menjadi seorang editor buku, kemudian tenaga kependidikan, dan juga saat ini beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Untuk pengalaman pelatihan, beliau setelah mengikuti pelatihan penataran pelatih bola basket lisensi C dan B di Perbasis Jatim, kemudian juga mengikuti workshop pengelolaan jurnal di Universitas Negeri Malang dan juga penataran pelatih fisik nasional tingkat 1 oleh Indonesian Sport Science. Kemudian beliau juga aktif di organisasi sejak SMA, yakni menjadi ketua OSIS. Kemudian pada saat kuliah beliau juga aktif dalam komunitas mahasiswa Magetan, kemudian di unit aktivitas bola basket, dan juga beliau adalah seorang duta kampus Universitas Negeri Malang. Kemudian prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh, yang terbaru nih, beliau sempat mendapatkan juara 3 di kompetisi nasional inovasi dan teknologi terapan olahraga tahun ini. Kemudian beliau juga menjadi runner-up 1 atau juara 2 duta kampus UM pada tahun 2014. Beliau juga aktif sekali dalam menjadi pendamping pemateri narasumber di berbagai event ilmiah. Kemudian karya tulisnya tidak bisa saya sebutkan. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, silakan cek saja di Google Scholar atas nama Abi Fajar Fatoni. Di situ Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam artikel, buku, dan proceeding dari tingkat nasional hingga internasional. Oke, inilah narasumber kita dengan segudang prestasi dan pengalamannya. Oleh sebab itu, beliau sangat layak sekali untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan seperti yang Bapak Supriyadi bilang tadi, beliau telah mengembangkan sebuah aplikasi ya yang sangat bermanfaat bagi pelatih olahraga khususnya yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja pemaparan materi akan saya berikan ke narasumber kita. Silakan Mas Abi Fajar Fatoni. Terima kasih Mas Widi, jauh-jauh dari UIN Wali Songo Semarang ya. Mantap jiwa. Tadi hampir belibet Mas, bilang UM, belibetnya ke UIN ini. Kebanyakan di UIN soalnya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Supriyadi selaku Wakil Dekan Bidang 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati kepada Bapak Andika selaku perwakilan reporter dari Radar Malang. Dan juga yang saya hormati para peserta pelatihan dan pendampingan
penggunaan aplikasi Sport Human Connection yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam momen di mana kita nanti akan bertukar pikiran dan juga sharing terkait bidang kita di keolahragaan begitu. Di sini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yang kebetulan kemarin tahun 2020 saya beserta tim telah kembangkan. Awalnya aplikasi ini kita kembangkan dalam rangka untuk melaksanakan penelitian. Kemudian dari hasil penelitian itu kita ingin benar-benar mengaplikasikan dan merealisasikan untuk digunakan di masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung di dunia keolahragaan. Apa sih SHC itu? Kalau boleh saya izin share, bentar ya. Saya ingin share sebuah video di mana video itu adalah merupakan gambaran dari penggunaan SHC ini. Oke. Ini video. Semoga terdengar ya Bapak Ibu. Suaranya tidak terdengar, Mas. Tidak terdengar? Sudah kedengaran, Pak. Sudah terdengar. Sudah terdengar? Suaranya tadi? Suara videonya maksud saya. Belum. Oh ya, sebentar. Suara videonya belum, Pak. Oh ya. Belum terdengar, Pak. Bagaimana? Sudah terdengar? Belum, Pak. Masih belum, Mas. Oh, ya. Sebentar. Saya putarkan yang di luar saja ya. Ya, yang di luar saja. Masih belum terdengar. Belum ada suaranya, Coach. Belum keluar? Pakai share suara. Belum ada. Oh ya, sebentar. Saya share dulu ya. Share suara. Benar. Oh ya. Tapi videonya nggak kelihatan. Setelah menggunakan aplikasi SHC, ini video. Bentar, oke. Nanti kita lanjutkan saja ya. Nanti setelah kita sampaikan beberapa materi ini. Sudah terlihat PowerPoint saya, Pak Ibu? Sudah terlihat, Mas. Iya, terima kasih. Jadi
sekarang ini untuk SHC sudah tersedia di Play Store. Bapak Ibu bisa langsung ngecek saja di Play Store dengan kata kunci Sport Human Connection atau dapat disingkat SHC. Nah, untuk saat ini memang SHC ini masih fundamental sekali. Nanti kita kembangkan dulu semaksimal mungkin di platform Android. Kemudian nanti jika semua sudah istilahnya dari detail-detail dan peningkatannya yang lebih kompleks sudah tersedia, nanti kita akan mengkopinya ke iOS. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang telah menggunakan iPhone bisa menggunakan aplikasi ini. Dan alhamdulillah aplikasi ini kemarin pada tanggal 7 September telah mengikuti kompetisi inovasi dan teknologi terapan olahraga yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI, yang dalam waktu itu alhamdulillah memperoleh peringkat 3 nasional. Banyak pengalaman di sana bagaimana Sport Human Connection ini sangat diterima. Nanti insya Allah jika ada jalan, kami beserta tim akan mencoba untuk bekerja sama dengan Menpora untuk istilahnya mempublikasikan dan merealisasikan aplikasi ini. Nah, kenapa sih SHC ini dikembangkan? Yang pertama, SHC ini saya terinspirasi dari cerita teman saya ketika melatih di daerah begitu. Banyak teman-teman pelatih di daerah itu yang istilahnya kurang maksimal dalam melatih. Karena apa? Mereka berkata gini, ini sebuah opini yang sebagian besar disampaikan pada saya, bahwa nggak perlulah kita ngelatih atlet itu terlalu istilahnya kalau bahasa Jawa ngoyo atau mungkin membutuhkan effort yang sangat besar kayak gitu. Toh kalaupun atlet itu nanti sudah berprestasi dan mungkin bisa menjadi atlet di timnas atau mungkin bisa mewakili ke internasional, toh kita pelatih daerah juga akan tetap di sini saja kayak gitu. Yang dapat bonus dan istilah populernya hanya atletnya saja gitu. Nah, dari situlah saya berpikir bagaimana sih dari prestasi atlet itu juga bisa memberikan kontribusi pada pelatih-pelatihnya yang dahulu. Maka dari itu terciptalah SHC ini. Karena apa? Dalam SHC ini nanti hubungan antara pelatih dengan atlet, pelatih dengan klubnya, pelatih dengan siapapun pelaku olahraga nanti akan kita bisa melacaknya dan bisa istilahnya mengetahui rekod-rekod perjalanan dan hubungan relasi antar pelaku olahraga begitu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah menggali informasi terhadap orang tua atlet waktu itu. Jadi orang tua atlet itu di tempat saya latihan, ingin mencari tempat latihan itu sulit di Kota Malang waktu itu. Mau cari tempat latihan yang bagus atau yang sesuai dengan keinginannya itu juga sulit. Atau mungkin cari pelatih yang sesuai dengan keinginan sulit. Karena apa? Mereka harus mencari informasi ke teman, mencari informasi ke sekolah anaknya, mencari informasi ke sana kemari, dan kadang-kadang informasi dari orang kan informasi subjektif, informasi yang istilahnya ya kadang betul, kadang tidak. Jadi masih istilahnya belum bisa dipastikan 100% atau valid begitu. Nah, dengan adanya SHC ini harapannya nanti ketika ingin mencari pelatih itu tidak sulit lagi. Saya berharap bersama tim SHC ini adalah Google-nya orang-orang olahraga. Jadi ketika semisal kita ingin mencari ini ya, misalkan saya ingin mencari pelatih untuk anak saya. Kebetulan saya sedang melihat pertandingan di timnas lah seperti itu. Oh, ternyata ada atlet ini bagus ya, dan kebetulan di Malang. Saya ingin tahu sih siapa sih dulu waktu kecil yang melatih dia kayak gitu. Misalkan anak saya katakanlah masih usia 10 tahun atau 12 tahun gitu ya, dan saya ingin mencari pelatih yang membina di usia dini seperti itu. Nah, kalaupun ada kayak itu, misalkan ada nama atletnya, kita cari di SHC, kemudian kita cari siapa sih pelatihnya yang dahulu melatih waktu itu. Nah, harapannya dari SHC ini kita bisa cepat terhubung
dan cepat berkomunikasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pandangan ke depan terkait penyediaan informasi pelaku olahraga dengan mengikuti perkembangan teknologi digital. Jadi perkembangan teknologi digital ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika kita cari ada masalah gitu aja ya, kita cari tutorial di YouTube dimanapun itu sudah ada. Nah, harapannya ini nanti juga ketika ada masalah di Bapak Ibu terkait bidang olahraga, semisal karena di SHC ini user yang ada di sini ada 6, salah satunya adalah measure. Nah, misalkan Bapak Ibu membutuhkan seorang measure gitu, kita nggak perlu bingung-bingung cari kemana dan lain sebagainya kayak gitu. Kita langsung cari di SHC, siapa aja sih measure saat ini yang ada di SHC kayak gitu. Apakah ada yang dari daerah saya? Kalau ada nomor teleponnya, oh ada, tinggal klik tombol WA di dalamnya gitu. Jadi SHC ini karena dinamakan Sport Human Connection, harapannya kita selaku pelaku olahraga dan juga masyarakat yang gemar olahraga, yang berkecimpung di kegiatan olahraga bisa saling terhubung dan saling bersilaturahmi. Perlu seperti kita ketahui bahwa semua orang jika sudah terhubung, terjalin silaturahminya, insya Allah kan rezeki akan lancar dan rezeki pasti ada jalannya di situ. Nah, dari SHC ini juga nanti harapannya juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru bagi pelaku olahraga, khususnya di saat ini adalah para pelatih olahraga. Mungkin saja nanti misalkan Bapak Ibu sudah di SHC itu profilnya sudah bagus dan lain sebagainya. Nanti misalkan walaupun kita di daerah, tapi ada daerah lain yang ingin memotivasi atlet atau tim olahraganya yang sama-sama dari daerah, tapi ingin mencari figur atau model seorang pelatih dari daerah, bisa nanti mencari di SHC siapa sih, oh ada pelatih dari misalnya dari Grobogan, dia pelatihnya sudah mendapatkan prestasi seperti ini, coba sih saya undang untuk memberikan coaching klinik dan memotivasi anak-anak didik saya gitu. Nanti akan terhubung antara pelatih daerah yang jauh mungkin di Papua atau mungkin di Kalimantan, tapi bisa saling terhubung begitu, karena kita awalnya memang kita kembangkan berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan para pelaku olahraga di daerah. Namun seiring berkembangnya zaman, sepertinya tidak hanya pelaku olahraga yang di daerah saja. Harapannya SHC ini juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku olahraga di kota maupun di daerah. Begitu. Selanjutnya. Jelas tujuannya adalah membangun komunitas pada awalnya, kemudian memberikan penyajian informasi seperti profil pelaku olahraga, terus kemudian memberikan fasilitas akses komunikasi yang seperti saya jelaskan tadi, berikutnya memberikan fasilitas publikasi dan promosi bagi pelaku olahraga kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengetahui bahwa industri olahraga itu benar-benar menghasilkan dan bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi kita. Dan industri olahraga yang sangat pesat pada saat ini, ada 2 yang saya amati saat ini. Yang pertama adalah industri produksi barang-barang olahraga. Kita tahu harga sepatu olahraga, kalau seperti saya di basket itu rata-rata sepatu olahraga itu ya di atas 1 juta seperti itu. Bahkan bisa sampai 5 juta untuk harga sepatu. Itu adalah industri-industri yang gerak di bidang produksi. Belum lagi alat-alat olahraga. Sekarang itu UMKM pun juga ada yang mengembangkan sebuah raket bulu tangkis seperti itu. Nah, mereka bergerak di bidang-bidang seperti itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang di luar bidang olahraga profesinya, kemudian melihat peluang di bidang olahraga, mereka bergerak menjalankan ekonominya untuk bidang olahraga. Yang kedua, bidang industri olahraga yang bergerak di bidang entertain. Kita tahu bahwa sekarang ini kompetisi olahraga itu dikemas dengan tampilan-tampilan yang menarik, entertainment yang menarik. Kalau saya di bola basket itu kita mengenal namanya DBL. Itu adalah kompetisi bola basket yang pesertanya adalah anak-anak SMA. Nah,
kompetisi itu dikemas semenarik mungkin, ada musiknya, ada dancernya, ada showtime, ada challenge dan lain-lain sebagainya seperti itu. Sehingga menarik banyak penonton, menarik banyak minat masyarakat. Akhirnya banyak yang berdatangan ke venue olahraga tersebut untuk melihat pertunjukan dan kompetisi tersebut. Nah, berapa penghasilan yang mereka peroleh para event organizer itu? Pasti sangat besar. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah industri yang saat ini kita akan mencoba untuk mengembangkannya melalui SHC itu adalah industri jasa di bidang olahraga. Industri jasa di bidang olahraga ini ya seperti kita Bapak Ibu, seorang pelatih misalnya, seorang atlet yang memberikan motivasi dan lain sebagainya, seorang fisioterapis yang memberikan terapi pada atlet-atlet yang dalam pemulihan cedera, seorang measure yang menjaga istilahnya menjaga kebugaran atlet melalui massage. Kemudian ada dokter olahraga seperti itu. Nah, saat ini jasa-jasa industri jasa di bidang olahraga itu kurang populer. Jadi bagaimana ya? Kita itu adalah para penggerak olahraga itu sendiri. Coba bayangkan, kalau kita misalkan seorang pelatih, kita tidak memberikan jasa. Misalkan seluruh orang di Indonesia sudah yang pelatih olahraga itu sudah mulai tidak serius dalam melatih anak didiknya, gitu. Sudah mungkin malah meninggalkan profesinya sebagai pelatih karena memang pendapatan ekonomi dari melatih itu kurang mencukupi untuk kehidupan kita. Pastinya industri produksi olahraga juga akan terdampak. Industri entertain olahraga juga akan terdampak. Karena nggak ada atlet yang mau ditampilkan, tidak ada atlet yang mau ditunjukkan, yaitu. Kalaupun ada, mungkin talentanya juga tidak akan semaksimal ketika dibandingkan ketika kita melatihnya dengan serius, melatihnya dengan tersistem dan struktur dengan program-program latihan yang telah kita rencanakan seperti itu. Hal itu akan berpengaruh pada berbagai sektor industri di bidang olahraga. Nah, untuk itu agar eksistensi di bidang olahraga ini tetap populer kayak gini, saya ingin melihat bersama tim-tim itu bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah sistem di mana sistem itu bisa memaksimalkan industri jasa di bidang olahraga. Nah, untuk itu SHC ini dikembangkan sehingga nanti bisa memberikan peluang-peluang pekerjaan pada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian sebagai pelatih olahraga. Seperti itu. Nah, aplikasi ini adalah produk yang merupakan aplikasi SNS atau Social Networking Service. Nah, aplikasi ini hampir seperti sosial media. Jadi Bapak Ibu itu bisa mendaftarkan diri, kemudian mendapatkan profil, kemudian bisa mengelola profilnya. Di dalam SHC itu banyak nanti coba saya share dari HP ya. Banyak fitur-fitur yang bisa dimaksimalkan untuk mempublikasikan dan mempromosikan profesi Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki sistem only one number to register, itu artinya satu nomor itu hanya bisa digunakan untuk mendaftar satu orang saja. Nah, hal ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya akun-akun palsu seperti itu. Kemudian memiliki user profile viewer yang ada di profil Bapak Ibu nanti. Kemudian memiliki fitur penghubung relasi kerja. Nah, fitur ini adalah yang menghubungkan Bapak Ibu. Kalau kita tahu di Facebook, kita berteman dengan siapa, orang tua kita siapa, kemudian tante kita siapa, sepupu kita siapa, guru kita siapa, itu terhubung. Nah, di SHC ini nanti juga akan menghubungkan Bapak Ibu dengan pelaku olahraga lainnya. Misalkan, nanti di profil Bapak Ibu, sebagai pelatih, atlet saya siapa saja. Kemudian saya klub atau sekolah yang pernah saya
melatih itu di mana saja. Kemudian ada measure yang pernah bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian dengan fisioterapis siapa saja. Mungkin ada dokter olahraga yang pernah bekerja sama atau mengobati kita atau mungkin mengobati atlet kita, itu siapa saja. Nah, itu nanti akan saling terhubung dan akan mudah masyarakat melacak kita. Misalkan kita ada satu orang mencari measure. Terus karena dia tuh ngefans dengan pelatih, misalkan pelatih nasional gitu ya, siapa gitu ya. Dan kebetulan pelatih dan measure itu sudah terdaftar di SHC, misalkan Coach Indra Safri lah misalkan. Itu bisa dilacak di SHC nanti. Jika memang mereka sudah mendaftar di SHC. Wah, saya kok cedera. Wah, saya pengen bukan cedera sih. Wah, saya kok pengen, kebetulan saya di Jakarta karena saya punya fasilitas, saya pengen pengen cari measure ya untuk masa saya gitu. Coba saya cari masa yang benar-benar saya inginkan. Contohnya dari orang yang saya idolakan, Coach Indra Safri. Carilah Coach Indra Safri. Dicarilah daftar measure-nya siapa yang pernah bekerja sama atau mungkin memberikan layanan jasa ke Coach Indra Safri ya gitu. Nanti bisa dilacak, sudah ketahuan, kemudian tinggal klik tombol WA, terhubunglah mereka. Kemudian fitur berikutnya yaitu memiliki fitur komunikasi antar user pastinya, karena SHC ini terkoneksi dengan WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah terdaftar di sini nanti ingin mencari teman-teman yang ikut pelatihan ini siapa ya tadi, coba saya cari di SHC ya, ada enggak? Oh ya, ini dia, ternyata profilnya ini. Oh, dia dari sana. Oh, ternyata dia dari Bengkulu. Oh, ternyata dia dari Samarinda gitu. Nanti bisa saling tukar pikiran, bisa sharing dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan terhubung. Nah, publikasi kami yang pertama memang kita akan selalu berusaha menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga olahraga. Motivasi saya kemarin ikut kompetisi di Menpora itu bukan untuk juara. Saya ingin saya dan tim itu ingin berpartisipasi. Siapa tahu mungkin nanti mendapat relasi di Menpora sehingga dari Menpora bisa membantu bagaimana bisa SHC ini terpublikasi dan terrealisasi di masyarakat begitu. Kemudian nanti juga kami akan berusaha mencari relasi untuk mempublikasikan ini seperti dari KONI, mungkin dari induk-induk olahraga di setiap daerah begitu. Mungkin saja dari KONI ingin pelatihnya di tempat itu terdaftar di SHC, ayo silakan kita terbuka untuk melakukan pelatihan bersama. Alhamdulillah pelatihan pertama kemarin kita sudah melakukan melakukan kegiatan pelatihan itu di Provinsi Bengkulu. Terima kasih Mas Septian kemarin sudah diajak kerjasama sehingga kemarin banyak pelatih dari Bengkulu juga mengikuti kegiatan pelatihan penggunaan SHC ini. Dan harapannya nanti kita juga bisa bisa bertemu dan bisa sharing dengan para pelaku olahraga, tidak hanya pelatih tapi semuanya dari berbagai daerah. Sehingga ini nanti bisa terpublikasi. Karena harapannya aplikasi ini ibarat kita sebuah toko, kita harus menyediakan barang yang ingin kita jual. Sebelum pembeli itu datang ke toko kita. Siapa itu pembeli? Pembeli adalah masyarakat dalam hal ini. Masyarakat yang membutuhkan layanan jasa olahraga. Misalkan layanan jasa pelatih, layanan jasa klub-klub olahraga, atau mungkin yang lainnya begitu. Jadi saat ini pada tahap ini mungkin 1 sampai 5 tahun kemudian, mungkin kalau bisa lebih cepat mungkin 3 tahun, kita akan berusaha mencari para pelatih dan juga pelaku olahraga yang lain untuk tergabung di SHC ini. Kalaupun nanti syukur-syukur alhamdulillah ada jalan, kita kerjasama dengan suatu lembaga, mungkin Menpora bisa mensosialisasikan atau memberikan kebijakan atau bagaimana seperti itu, alhamdulillah kalau bisa setahun mungkin bisa terselesaikan, kita istilahnya mendaftar semua user dari semua pelaku olahraga di seluruh Indonesia. Nah, ketika nanti sudah tersedia seluruh pelaku olahraga di Sport Human Connection ini, maka kami nanti akan berani memasang iklan mungkin di influencer, seperti atlet-atlet ternama, pelatih-pelatih ternama, seperti itu. Mungkin bisa memasang iklan di Google AdSense atau mungkin bisa memasang iklan di YouTube.
Sehingga nanti masyarakat ketika sudah mengetahui iklan itu dan membuka SHC, semua sudah tersedia di situ. Semua pelatih, atlet, lembaga olahraga, measure, dokter olahraga, dan fisioterapi sudah ada. Dan insya Allah nanti kita akan ada pengembangan lagi, pengembangan user, sehingga nanti ada tambahan yaitu ahli gizi olahraga dan juga psikologi olahraga. Nah, nanti akan lebih menarik nanti Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ada atletnya yang nggak ada motivasi, ada apa ya, atau mungkin sering cemas, atau mungkin mentalnya kurang baik, nanti bisa cari psikolog olahraga di SHC ini. Nanti ke depan kita akan kembangkan itu lebih lanjut. Yang saat ini saya mohon kepada Bapak Ibu, nanti tolong SHC ini selain kita juga praktik dan menggunakannya, tolong juga dikabarkan pada kolega, saudara, dan keluarga Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti SHC ini benar-benar harapan kami bisa tercapai, harapan kami yang ingin meningkatkan kesejahteraan para pelaku olahraga dan juga meningkatkan eksistensi layanan jasa di olahraga nanti bisa tercapai, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau punya harapan yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak itu merupakan kepuasan tersendiri. Jadi nanti setidaknya kalaupun kita sudah tua tuh, alhamdulillah lah kita sudah memberikan suatu kontribusi untuk negara ini. Karena sektor ekonomi sekarang semuanya di berbagai bidang itu semuanya ingin berinovasi dan ingin meningkatkan diri. Dari bidang kesehatan mereka juga sudah memberikan layanan seperti Halo Dokter, Halo Dok, dan lain sebagainya. Bahkan dari dari jasa transportasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya, ojek online itu juga sudah ya kita tahulah dampaknya bagaimana sekarang malah menjadi profesi yang menjadi keseharian. Nah, harapannya kita nanti profesi di bidang keolahragaan ini nanti juga seperti mereka. Kita akan fokus menjadi pelatih. Jadi nggak ada pekerjaan lain. Waduh, misalkan nanti ada kita mau tanding di sana. Waduh, pekerjaanku di kantor nggak bisa aku tinggal. Udah, pelatihnya diganti saja siapa nanti diwakilkan. Itu yang nanti akan membuat video keunggulan di bidang olahraga akan menurun. Jadi kita nanti kalau sudah bisa menghasilkan sebuah sistem yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita melalui SHC ini, nanti kita bisa fokus menjadi pelatih. Kita terus mengembangkan diri, kita terus akan berupaya meningkatkan prestasi kita. Nah, ini adalah rencana ke depan. Yang pertama yaitu nanti pelaku olahraga dapat menampilkan beberapa harga jasa yang diberikan. Nah, untuk saat ini SHC ini belum menampilkan karena memang semua pengembangan butuh proses dan juga membutuhkan waktu. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya. Tapi rada ngepost nih, Mas. Ada ngepost. Oh ya, sebentar. Gambarnya tidak lancar. Oh ya, sebentar ya. Terus nanti juga ke depan kita akan bekerja sama dengan Google. Kita akan melanggan salah satu fasilitas yang diberikan Google, yaitu Google Map, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mungkin memberikan deskripsi terkait di mana sih Bapak Ibu melatih, di klub ini latihannya di GOR ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyematkan alamat GOR itu dengan Google Map, sehingga jika ada orang yang ingin mencari Bapak Ibu, ingin konsultasi atau mungkin mengajak kerjasama gitu, tinggal nyari di profil Bapak Ibu, kemudian klik tombol mapnya, itu akan diarahkan ke tempat Bapak Ibu melatih begitu. Terus ke depan juga akan memberikan layanan konsultasi seperti itu, seperti
ya video call, namun juga nanti akan kita kendalikan. Misalnya nanti ada ya atlet muda, mungkin dia di sekolahnya merasa minder atau apa, kemudian aku kok pengen cari motivasi ya kepada pelatih ini atau mungkin coach ini gitu. Coba sih saya hubungin, oh di SHC ada fitur konsultasi gitu. Kemudian bisalah nanti mereka berdua bisa saling terhubung, kemudian saling konsultasi. Biaya sudah diatur, jadi mungkin nanti 1 jam Bapak Ibu konsultasi 100.000 atau bagaimana gitu, nanti kita atur. Nah, itu nanti juga akan kerjasama dengan OVO, GoPay, dan seperti itulah pihak ketiga yang memberikan pelayanan jasa di bidang keuangan. Atau mungkin kalau ada kesempatan mungkin juga diberikan jalan, bisa saja nanti SHC bisa membuat alat pembayaran sendiri, misalnya SHCP atau apa seperti itu. Jadi ya gitulah Bapak Ibu. Nah, ke depan kita akan selalu kerjasama dalam hal peningkatan layanan jasa di bidang olahraga. Untuk itu saya beserta tim memohon kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk mempublikasi dan juga memberikan masukan, memberikan saran agar nanti kita saat melakukan pengembangan ini SHC itu bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kenapa juga SHC ini pelatihan ini kok pesertanya diharapkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia? Karena kita ingin mendengar bagaimana sih kebutuhan pelatih di daerah, mungkin di Bengkulu, atau mungkin di Samarinda, atau mungkin di Jawa Barat, atau mungkin di Jawa Timur sendiri, seperti itu. Jadi mohon bantuannya nanti untuk itu ya, untuk memberikan masukan dan saran. Saya minta izin untuk share screen ini. Mas Pinton, bisa dibantu saya share screen? Saya hentikan dulu ya, saya screen yang di laptop ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Mas. Oke. Nah, ini salah satu contoh tampilan SHC. Kebetulan ini saya karena juga pelatih, jadi ini saya menggunakan akun istri saya sebagai masyarakat umum. Jadi SHC ini ada 6 user. Sementara ini nanti kita akan menambah psikolog olahraga dan juga ahli gizi olahraga. Di sini ada pelatih, atlet, lembaga olahraga, dokter, mesher, dan fisioterapis. Nah, di sini misalkan nanti kita gunakan SHC ini satu contoh, kita ingin mencari pelatih gitu ya, atau kita ceritakan yang ada di video yang sempat tertinggal tadi. Jadi ceritanya ibu tadi melihat pertandingan di laga internasional, kok ada pemain bagus gitu dari Kota Malang. Apakah suara saya terdengar? Karena ini jaringan saya kok agak Terdengar. Dengar. Oke, terima kasih. Jadi iya, terima kasih ya, baik. Jadi ibu tadi bercerita bahwa karena kebetulan anaknya juga seorang atlet pelajar bola basket gitu. Terus beliaunya melihat ada pemain timnas nasional dari Malang gitu, dan dia juga berprestasi. Kebetulan ibu itu juga tinggal di Malang, kemudian dicek atlet itu, namanya adalah Edi Lady atau disebut Lady gitu, dicek oleh ibunya. Siapa pelatihnya waktu kecil? Ya dikliklah profilnya Lady ini. Nah, ternyata Lady memang sudah banyak prestasinya di sini. Juara 2 PON remaja 2014. Kemudian FIBA Asia Cup level 2 2015 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kemudian karena ibu tadi sudah yakin lah Lady memang prestasinya banyak, carilah pelatih. Nah, kebetulan si Lady ini belum mendaftarkan semua pelatihnya. Padahal kalau didaftarkan semua itu pelatih Lady itu dari kecil sampai dewasa itu memang banyak sih. Kurang tahu nanti Lady gimana cara untuk mendaftarkan pelatihnya dan dihubungkan ke usernya. Nah, kebetulan pelatihnya itu adalah waktu
waktu kecil itu adalah Coach Daniel ini. Nah, kemudian Bu itu setelah mencari profilnya Lady, lihat profil pelatihnya, kemudian dikliklah Daniel ini. Oh iya, ternyata ada foto relasinya ini. Ternyata memang waktu kecil ini Lady dilatih oleh Coach Daniel. Terbukti dengan foto ketika Lady masih kecil ini ada di sampingnya Coach Daniel. Kemudian ibu itu mulai tertarik, lihatlah profil Coach Daniel. Dilihat juga Coach Daniel. Oh ini prestasinya Coach Daniel ya. Oh ya ini juara apa nih? Juara 2 PBC, juara 2 ITN Cup, juara 1 IBBS dan seterusnya. Kemudian ibu itu berpikir, wah berarti ya betul lah Lady bisa berprestasi seperti itu. Orang pelatihnya aja juga banyak mencetak prestasi untuk tim-timnya gitu. Tapi ibu itu belum 100% percaya. Tapi dia benar-benar pelatih apa enggak sih? Akhirnya dia ngecek di berkas legalitasnya ini, dicek. Oh iya, ternyata dia itu seorang pelatih yang memang sudah memiliki lisensi nasional, akan seperti itu. Nah, dicek lagi di yang lainnya. Oh, sertifikat practitioner ini juga. Kemudian ada yang lainnya sempat saya tanya itu. Walah, Coach Daniel itu ternyata juga Coach Educator Course dari FIBA juga, gitu, sebuah organisasi bola basket dunia ini. Nah, semakin yakinlah ibu ini. Kemudian masih belum yakin lagi. Masa sih? Coba aku lihat atletnya. Ini ada atlet salah satunya. Coba sih Michelle gitu. Michelle seperti apa sih dia? Oh iya, ternyata Michelle nih atletnya Coach Daniel juga memiliki prestasi banyak ya ini gitu. Coba yang atlet yang lainnya gitu. Kita cek misalkan yang mana ya, ini Catherine. Nah dicek, oh ya Catherine ini juga seorang MVP atau most valuable player dan lain sebagainya. Diceklah oleh ibu itu. Kemudian ibu itu yakin, wah ini Coach Daniel ini cocok untuk melatih anak saya ini. Dari segi prestasinya banyak, dari legalitas berkasnya dia memang benar-benar seorang pelatih yang berlisensi dan terbukti legal gitu. Kemudian atlet-atletnya juga banyak yang berprestasi. Oke lah, saya setuju dengan ini. Saya berminat untuk Coach Daniel melatih anak saya. Tinggallah menghubungi Coach Daniel melalui klik WA di sebelah kiri bawah ini. Nah, terhubunglah dengan Coach Daniel nanti. Nah, terhubung dengan Coach Daniel gitu. Nah, harapannya nanti ke depan Bapak Ibu, kita sudah terdaftar di SHC ini, orang akan mudah menemukan Bapak Ibu. Sementara daftar aja seadanya, karena kita waktu yang lalu atau mungkin masa lampau lalu kan nggak sempat untuk mendokumentasikan prestasi kita, belum sempat berfoto dengan murid-murid kita, nggak apa-apa lah. Kita bangun dari sekarang. Kalau sudah ada, alhamdulillah kita upload di SHC, kita tampilkan profil kita, mulai berkas legalitas dan lain sebagainya, prestasi-prestasi kita masukkan relasi-relasi kita, atlet kita, klub-klub kita, mungkin teman-teman measure kita, atau mungkin teman fisioterapis kita, dan juga teman-teman dari dokter olahraga kita. Terhubunglah kita. Kemudian nanti sambil jalan ini, nanti kalau Bapak Ibu udah ada kompetisi, nanti bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan di SHC. Misalkan nanti Bapak Ibu menang atau berprestasi di sebuah kompetisi, ya foto piagamnya, foto bareng timnya atau atletnya. Mungkin kalau ada misalkan kayak gini ya, mungkin mewakili PON gitu kan pasti ada surat keterangan lah atau surat tugas itu. Nah, itu difoto juga bisa, itu nanti bisa jadi sebuah dokumentasi yang bisa memberi menarik minat masyarakat ketika ingin menggunakan jasa kita. Jadi akan memberikan keyakinan pada mereka. Begitu. Pak, saya kok belum punya lisensi? Enggak apa-apa, daftar saja. Siapa tahu dengan adanya SHC ini kita akan termotivasi, wah teman-teman saya di SHC sudah punya lisensi, oke lah saya pengen ikut penataran. Nah, dengan begitu SHC sebenarnya juga akan memberikan sebuah manfaat di mana kita nanti akan berkompetisi gitu. Kompetisi dalam memperbaiki memperbaiki kinerja kita, kompetensi kita dan prestasi kita pastinya begitu.
sehingga nanti ya olahraga akan tetap eksistensi. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari materi ini. Selanjutnya Mas Widi, kita lanjut ke praktek ya Mas Widi ya. Oke, langsung praktek aja Mas. Ah, ah. Ini kalau boleh berkomentar nih, jujur saya rada kaget Mas. Maksudnya kagum banget sama Mas Abi sudah bisa ngembangin aplikasi seperti ini yang udah terkoneksi dan udah digunakan oleh berbagai macam pelatih yang sudah profesional gitu. Jadi aplikasi ini nggak main-main memang. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di forum ini itu beruntung banget ya, dan kebetulan juga dari berbagai macam daerah itu tadi bisa menginfluence teman-teman yang ada di daerahnya nanti. Iya, harapannya memang begitu nanti Mas. Mantap jiwa Mas. Iya. Oke. Setelah ini akan ada sesi diskusi nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti langsung saja latihan, dan juga jika ada pertanyaan langsung ditanyakan kepada fasilitator kita Mas Abi. Monggo dilanjut Mas Abi. Ya, mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang ingin share screen HP-nya. Nanti saya bantu untuk bagaimana sih mendaftar di SHC, bagaimana sih memperbaiki profil saya, bagaimana sih menghubungkan relasinya gitu. Walaupun tadi sudah saya kirim ya buku panduannya di grup, tapi kalau ingin mencoba sekarang mumpung ada saya dan teman-teman di sini, nanti jika ada kendala langsung bisa kita pecahkan bersama di sini. Silakan Bapak Ibu, ini saya stop dulu share screen-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk kita tutor dari sini? Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tidak apa-apa. Ditanyakan dulu, silakan. Iya. Oh ya. Selamat sore Mas Abi. Selamat sore Pak Angga. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya mengikuti tentang webinar ini ya. Iya. Alhamdulillah sangat luar biasa ini untuk SHC ini. Tadi sudah mengikuti seperti Coach Dani dan sebagainya, itu tadi sangat menarik buat saya. Dan tentunya ini juga kalau nantinya itu kita kembangkan, mungkin itu juga lebih baik. Ini sebenarnya ingin bercerita terlebih dahulu terkait dengan ini. Jadi untuk mengupload sertifikat atau apa gitu kan, itu lebih kita juga lebih diakui keberadaan kita sebagai seorang pelatih. Dan ini yang mau kami tanyakan terkait dengan SHC ini, apakah nanti yang mau melihat kita itu apakah juga harus punya aplikasi SHC gitu, Mas Abi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini memang seperti sosial media, seperti Facebook dan lain sebagainya itu. Jadi kalaupun kita ingin melihat pelaku olahraga ya harus terdaftar dulu di SHC ini. Seperti Gojek, kalau kita ingin mencari driver ya kita harus menginstal aplikasinya sehingga bisa terkoneksi dengan orang yang kita inginkan begitu. Mungkin begitu Pak Angga. Berarti untuk atlet-atlet kita nanti juga disuruh untuk memiliki aplikasi ini ya. Betul. Nanti Pak Angga bisa istilahnya kayak memberikan wawasan pada mereka, apalagi kan kita pelatih kan bisa leluasa untuk memberikan wawasan pada atlet itu, karena kasihan juga Bapak, karena mungkin atlet kita sekarang belum ada namanya, tapi kalau nanti ke depan sudah ada namanya dan sudah terdaftar di di SHC, mungkin nanti berprestasi di tingkat nasional, nanti juga kita akan namanya benar-benar harum gitu, dan kita nanti juga diakui kontribusi kita terhadap atlet tersebut itu. Begitu Bapak. Iya, sebenarnya gini, untuk SHC ini kan sangat membantu sekali karena gini ya,
untuk atlet kita itu kan dulu hasil pembinaan kita. Betul. Dan alhamdulillah sudah berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Dan sekarang itu juga anaknya lagi berlaga di PON Papua. Dari cabur sepak takraw kemarin dapat perak putri. Oh, alhamdulillah. Iya. Selamat, Terus Pak. sekarang kan sudah pindah di domisili itu di Kabupaten Mojokerto kalau nggak salah itu. Ya. Ibaratnya itu kan yaitu aset kita sebenarnya. Nah, betul. Nah, kalau sekarang itu kan sudah diakui dari kabupaten lain, berarti kan kita sudah merasa kehilangan. Betul, Pak. Itu yang saya rasakan juga dulu, Pak, waktu melatih. Maka dari itu, kalau ada SHC mungkin kalau kita cantumkan si A ini dulu pernah atlet saya sampai sekarang sudah domisili, mungkin ini sangat membantu sekali, Mas Abi. Betul, Bapak. Betul. Iya. Ya mungkin itu aja untuk sedikit curhatan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf banget. Terima kasih Pak Angga. Alhamdulillah kalau memang ini nantinya ke depan bisa memberikan manfaat. Terima kasih Pak Angga setelah bercerita karena memang itu juga yang saya rasakan dulu Bapak. Bahkan Coach Daniel ini pun yang jadi contoh waktu di SHC ini, dia tuh sudah memberikan prestasi tuh nggak kurang-kurang gitu. Tapi sampai sekarang dia akhirnya, yang awalnya dia memang betul-betul passion di ngelatih. Dan nggak ada kerjaan lain, hanya ngelatih saja. Tapi semakin hari, semakin dewasa, ternyata dia mulai merasakan, waduh kalau ngelatih saja saya nggak cukup ini. Akhirnya dia banting setir menjadi pedagang saat ini. Nah itulah yang nanti kita, keluhan-keluhan atau mungkin cerita-cerita seperti itu nanti kita berikan solusi, dan harapannya dengan SHC ini nanti Bapak Ibu juga selain mendapat pengakuan bahwa ini loh atlet saya yang sekarang jadi berprestasi di kancah internasional, itu nanti nama kita juga terbawa gitu, terharumkan oleh dia gitu. Selama ini kan apalagi pelatih di daerah kan ya kalau nggak media TV atau mungkin YouTuber yang benar-benar mau atau bersedia mengorek informasi siapa sih pelatihnya waktu usia dini, kan juga nggak akan ada kesempatan kita untuk terekspos seperti itu. Baik, terima kasih Pak Angga. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan atau mungkin langsung kita praktek? Nanti saya bantu dari sini. Kalau tidak ada, langsung praktek saja ya. Silakan yang ingin bersedia. Mbak Vega, Mas Winton, atau siapa? Atau Mas Septian. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ini kebetulan banyak teman-teman saya di sini. Jadi kita seperti reuni juga ini. Silakan yang ingin share screen, kita tutor dari sini. Nanti jika ada masalah langsung kita bahas secara langsung. Mas Pinton baca ya. Silakan Mas Pinton. Oke. Oke, Mas Pinton bisa diaktifkan suaranya biar kita bisa interaksi di sini. Oke, terima kasih. Ada 2 to save. Iya. Mas Pinton sudah download ya aplikasinya? Alhamdulillah sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, nanti kita demonstrasikan ini bagaimana awal menggunakan SHC seperti itu. Walaupun tadi sudah ada buku ya yang saya kirim di grup WhatsApp, sehingga nanti kalau ada suaranya mantul, coba saya cek dulu.
Nomor saya. Yang salah satu dimatikan, Mas Bentar. Salah satu apa mic-nya mungkin di laptop yang dimatikan. Oke. Yang pertama kita harus daftar dulu, Bapak Ibu. Bisa klik daftar, Mas Pinton. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Orangnya Silakan. Sudah, oke. Langsung klik daftar saja, Mas. Karena Mas Pinton belum ada itu ya, akunnya. Oke, sebagai pelatih ya. Atau mungkin jadi measure, mungkin Mas Pinton. Pelatih saja. Nanti kita bisa gantikan nanti. Klik pelatih. Ya. Nah, ini bisa diisi nama lengkapnya. Silakan Mas Pinton. Nah, ini nomor ponsel yang diisikan adalah pelan-pelan ya Mas Iman ya. Nomor ponsel yang dimasukkan di sini adalah nomor ponsel yang terhubung dengan WhatsApp Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah terdaftar, karena sifatnya ini adalah one number to register, jadi satu nomor itu hanya bisa digunakan untuk satu kali daftar. Begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar sebagai pelatih, nggak bisa daftar sebagai measure atau mungkin daftar sebagai atlet gitu. Ataupun nanti ada orang yang pengen istilahnya pengen buat akun palsu gitu juga nggak bisa. Effortnya akan sangat tinggi kalau pengen memalsukan itu. Kemudian jenis kelamin, kemudian diklik itu Mas, KTP itu Mas. Nah, sebentar Mas, ditampilkan dulu yang KTP tadi. Nah, di sini ada beberapa identitas yang perlu disampaikan karena tadi juga ada pemvalidasian masyarakat agar kalaupun ada terjadi sesuatu nanti kita bisa melacaknya gitu. Di sini ada beberapa identitas yang bisa disematkan. Yang pertama adalah KTP. Berikutnya ada SIM juga dan juga kartu pelajar. Kemarin waktu uji coba pada tahun 2020 itu ada pelatih yang bilang begini, Mas Afi kok atlet saya pengen daftar tapi belum punya KTP gimana, dia masih SD gitu. Akhirnya kita tambahkan fitur untuk identitasnya kartu pelajar gitu. Oke, bisa pilih KTP Mas atau SIM silakan. Oke, ya. Kemudian diisikan nomor identitasnya. Kalau ingin stop screen dulu nggak apa-apa. Oh boleh nggak apa ya. Nah, ini kata sandinya silakan Bapak Ibu mau dibuat seperti apa. Kelihatan. Kelihatan. Ya, bisa diulang lagi, Mas. Registrasi nih. Ya, betul. Langsung klik registrasi. Nah, ini menunggu enter code yang dikirimkan ke nomor HP Mas Pinton melalui SMS. Nomornya aktif ya, Mas ya? Ya, aktif. Oke, nomornya aktif. Terhubung ke WhatsApp juga? Ya, terhubung ke WhatsApp. Oke, kita tunggu SMS-nya. Itu muncul browser apa Mas ya? Ya, ini nggak muncul. Oh, ya. Atau register lagi coba, karena waktunya habis tadi Mas. Belum terkirim ke nomornya. Oh, pakai Chrome Mas, pakai Chrome. Identifikasi bahwa Anda bukan robot. Ya. Oh.
Sinyal aman Mas ya? Ya, lumayan aman. Oh, ada giniannya. Itu konfirmasi bahwa Anda bukan robot untuk sistem keamanan. Karena waktunya cuma 1 menit, itu memang harus butuh cepat verifikasinya ini. Oke, kode terkirim belum? Enggak ada, Pak. Benar, SMS-nya belum terkirim. Sudah ada SMS masuk belum, Mas? Belum ada. Nah, itu OTP. Itu cloud OTP. Biasa langsung masuk kok Mas itu Mas. Langsung daftar ke SHC tadi langsung masuk. Otomatis. 1468. Kirim ulang. Iya, waktunya habis. Coba dimasukkan saja yang tadi. Dimasukkan saja tadi. 14 684. Iya. Karena waktunya habis ya ini tadi. Oh iya Mas. Waktunya habis tadi waktu verifikasi. Ya. Loh, kok kembali lagi? Iya, coba pelatih. Jadi ini nanti akan ya Bapak Ibu untuk verifikasinya nanti benar-benar dibutuhkan jaringan yang benar-benar cepat sehingga waktu yang disediakan untuk verifikasi OTP itu juga bisa terpenuhi gitu. Karena batas waktunya cuma 1 menit. 1 menit itu memang apa ya, dari para developer dan pengembang programmer kemarin, waktu 1 menit itu adalah waktu yang paling lama sebuah robot atau sistem kecerdasan untuk mengakses suatu sistem gitu. Maka dari Mas itu Pinton namanya salah Mas. Mas Pinton namanya salah tadi. Enggak apa. Kok mantul-mantul atau sudah? Oh iya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang koneksinya bagus bisa diperagakan di sini. Saya stop beli nih. Lanjut aja Mas, nanti kalau ada yang bersedia silakan. Nanti bisa diedit nggak Mas namanya ini? Bisa. Kita coba sekali lagi, semoga jaringannya terpenuhi ya Mas. Duh, mantul lagi. Apa mungkin karena udah telat terus dianggap robot ya Mas? Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan nanti setelah ini coba saya konsultasikan terkait Mas Pinton nanti akunnya. Silakan yang ingin didemonstrasikan. Atau mungkin Mas Widi sendiri silakan. Waduh, saya pelatih apa Mas? Pelatih apa saja boleh Mas. Atau Mas Brian Setia, silakan jika ingin. Iya, ini baru saja download Mas. Oh ya, Masih bisa Mas. bisa baru ke download. Coba saya saya Oh ya, masih silakan. 50%. Belum. Oh gitu. Belum 100 ya. Oh sudah Mas, sudah cepat. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sport Human Connection. Daftar dulu ya Mas. Iya, silakan daftar. Nama lengkap Brian Yawidarta 08223450122 laki-laki KTP 50311
29 06 92 001. Sandi. Mas Abi, Ya. ternyata sudah terdaftar, Mas. Sini. Oh, tandanya. gitu. Makanya nggak bisa. Oh, gitu. Oh, ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut kayak gitu. Mas Brian bisa dilanjut ya, Mas ya. Nanti kalau Mas Winton ada halangan, nanti kita minta Mas Brian yang share screen ya, Mas ya. Sambil Kalau ini kan terdaftar kan, ada Hai Pinton Stamusafa ini. Iya, sudah terdaftar. Tadi Mas Winton coba itu ya, Mas ya, berarti apa? Login ya, Mas ya? Ya, loginnya otomatis tapi. Oh, gitu. Oke. Bukan langsung gini tampilannya. Iya, betul. Nah, sekarang kita ingin mengisi profilnya. Itu diklik namanya Mas Winton di atas itu atau tombol titik 3. Nah, itu di profil saya. Nah, silakan memberikan foto, nanti terus data diri, berkas legalitas dan seterusnya ingin ditambahkan, silakan. Nanti kalau upload foto terserahlah, upload foto apa saja yang ada biar cepat gitu. Nanti kalau upload sertifikat masih nyari dulu, nanti lama jadinya. Silakan Mas Winton, pelan-pelan. Foto profil dulu ya, Mas ya. Atau data diri. Oke, silakan. Nah, dicek. Kalau sudah sesuai, bisa lanjut. Foto profilnya. Mas Abi, ini ada Ahmad Bainuri ingin bertanya. Oh ya, silakan sambil jalan, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Mas Ahmad. Bertanyanya via chat. Oh ya, sebentar. Ini bertanya tadi sudah klik raise hand. Oh iya, Mas, mohon maaf kita belum tidak fokus di raise hand. Izin tanya, saya maaf. Ada foto. Sangat mudah kita mencari. Yang saya tanya di sini ada dari beberapa yang sudah. Oke, Mas Ahmad, sekilas saya sudah paham maksudnya. Jadi, Mas Ahmad masih bersama kami? Pak Ahmad? Ya, Mas. Ya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi, kalau selama ini ya Pak Ahmad, selama ini kan untuk pembibitan atlet dari daerah kan dilakukan dengan cara melakukan kompetisi antar kecamatan dulu, kemudian diperolehlah pemenang, diseleksi mewakili daerah, kemudian daerah ke tingkat provinsi diseleksi lagi dan dibina lagi hingga ke nasional. Selama ini kan memang seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini kemarin sempat terjadi perbedaan prosedur ketika Coach Indra Safri itu blusuan ya, kalau istilahnya Jawa itu blusuan ke daerah-daerah untuk mencari pemain-pemain dari daerah gitu. Kemarin kita dengar beritanya bahwa Coach Indra Safri mendatangi sendiri atlet-atlet binaannya dari daerah-daerah pelosok seperti itu, kemudian dilatihlah dan dibina di pusat seperti itu. Nah, sebenarnya hal itu juga sudah sudah menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga di olahraga kita. Tapi karena Coach Indra Safri juga sudah membuktikan dengan cara saya belusuan seperti ini juga menghasilkan prestasi untuk negara ini, ya banyak orang ya menganggap hal itu sah-sah saja gitu. Karena kalau kita melihat dari kompetisi, misalkan penyelesaian dari kompetisi dan lain sebagainya kan banyak orang yang berkepentingan di situ. Nah, hal itu kan juga mempersulit terkadang atlet yang bagus karena ada suatu kepentingan malah tidak lolos seleksi, tapi atlet yang istilahnya dengan pertimbangan mungkin bagaimana malah dia yang lolos seperti itu. Nah, hal ini mungkin saja bisa dilakukan di SHC nanti. Hal ini mungkin karena SHC ini
Ya itu tadi yang seperti saya bilangkan tadi, Pak Ahmad dan Bapak Ibu sekalian, banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan di SHC. Mungkin saja nanti kalau SHC benar-benar sudah familiar di masyarakat dan juga di para pelaku olahraga di pusat, di kota-kota, di ibu kota gitu. Kalau mungkin cari atlet, cari atlet dari daerah gitu, bisa saja. Hal itu mungkin. Karena apa? SHC ini memang ya kita tahulah ini adalah teknologi digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi sangat mungkin Pak Ahmad, jika nanti ada yang berpikir seperti itu, mungkin nanti Pak Ahmad menjadi pengurus pusat di Jakarta, kemudian pengen cari atlet, oke lah saya cari atlet dari istilah mungkin saja dari NTT saya nyari atlet yang berbakat. Pak Ahmad ini cabur apa Pak ya? Kalau udah tahu. Sepak bola, Good. Oh, sepak bola. Ini. Iya. Sepak bola kan memang kalau di daerah kan justru anak-anaknya kan potensinya besar-besar ya Coach ya. Jadi ya mungkin saja Pak Ahmad dan Bapak Ibu sekalian, SHC ini bisa dimanfaatkan. Kita nanti setelah setelah menggunakan SHC ini nanti akan muncul peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan. Nanti terserah Bapak Ibu sekalian mau dipakai apa. Mungkin Bapak Ibu pelatih mungkin nanti insya Allah ke depan kita juga akan memberikan fitur seperti update story atau mungkin post-post foto dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan iklan 30 detik gitu. Ikuti coaching klinik atau mungkin motivasi dari coach, misalkan Coach Ahmad terkait sepak bola anak-anak daerah pelosok. Nah, di-share, kemudian anak-anak se-Indonesia tahu, ikut acaranya Pak Ahmad, nanti tinggal buka aja. Harganya segini, mungkin per orang 5.000, nggak apa-apa 5.000. Nanti tapi se-Indonesia kan juga lumayan gitu Pak. Jadi muncul banyak peluang nanti di sini, di SHC ini. Karena memang saya itu kadang-kadang kalau ngomong tuh takut menggebu-gebu Bapak Ibu. Takut berlebihan juga kalau ngomong kayak gini. Padahal SHC ini juga ya di dalam pikiran saya dan tim itu sudah pengen ke sana, pengen ke sini, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Ya semoga lah nanti SHC ini bisa memberikan manfaat dan bisa memfasilitasi semua keinginan Bapak Ibu. Begitu Pak Ahmad, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih. Oke, Mas Pinton sudah sampai mana? Sebenarnya aplikasi ini mudah ya, karena kita sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, jadi tidak asing lah ketika harus mengedit foto atau mungkin crop foto atau mungkin memberikan deskripsi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menunjukkan salah satu fitur yang tidak ada di aplikasi-aplikasi lainnya. Ya adapun itu adalah mungkin kemiripan. Itu relasi, Mas Pinton, silakan dipraktekkan menambahkan relasi. Anggap saja relasinya Mas Pinton tadi pelatih ya. Nah, saat ini memang pelatih tidak bisa menambahkan relasi pelatih, tapi nanti setelah ini kita akan kita akan menghubungkan pelatih antar pelatih, relasi pelatih antar pelatih. Jadi misalkan Bapak Ibu ada pernah satu tim dengan pelatih nasional, nanti pelatih tersebut bisa dihubungkan di SHC begitu. Jadi nanti masyarakat akan menganggap, oh ternyata Pak Ahmad ini pernah satu tim dengan Coach Indra Syafri. Wah, oke lah saya pakai Pak Ahmad buat melatih anak saya. Gitu. Kan bisa saja nanti hal-hal seperti itu terjadi di SHC ini. Nah, ini kalau relasi, kalau ingin menambahkan silakan klik tombol tambah di atas, Mas Pinton. Nah, ini saya contohkan saja pakai akun istri saya ya, measure Mas, diklik measure aja. Itu yang atlet ya, dipilih measure. Kemudian diklik tombol yang biru itu Mas, cari relasi dari akun daftar-daftar. Nah, ini measure nih baru 3 orang yang mau mendaftar ini dari Trenggalek, Malang. Nah, istri saya itu yang di bawah, Raffi Asmi itu Mas. Nah, itu saya daftarkan sebagai measure. Nah, di bawah itu ada mulai tahun dan sampai dengan tahun berapa.
Mas Pinton misalkan sudah menggunakan jasa measure itu atau mungkin pernah kerjasama dengan measure itu. Gitu. Jadi sebentar. Oke, Mas Pinton. Nah, misalkan Mas Pinton mulai kerjasama dengan measure tersebut mulai tahun 2020 gitu, Mas. Oke, di tahun 2020. Nah, mungkin sampai sekarang masih bekerja sama gitu, atau mungkin dari tahun berapa gitu. Itu bisa dipilih juga tahunnya. Nah, itu ada tahun sampai 2021 atau mungkin sampai sekarang masih kerjasama, itu bisa silakan Bapak Ibu dipilih sendiri. Nah, kalau sudah klik tambahkan. Ya. Oke, nah itu nanti di akunnya Mbak Raffi Asmi nanti akan muncul itu muncul permintaan kalau sudah ter ACC istilahnya, nanti akan terhubung atau masuk di daftar measure tersebut, begitu. Jadi ada konfirmasi nanti apakah benar ini pelatih saya, jadi bisa dicek nanti, atau mungkin ini benar pelatih Pinton ya, itu nanti bisa dicek. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Mas Pinton boleh klik pelatih Mas Pinton. Nah, bisa diklik nama saya Mas Pinton. Nah, ini saya coba memberikan tips untuk Bapak Ibu. Misalkan ingin memberikan menampilkan prestasinya, itu bisa ditambahkan seperti ini. Mas Pinton bisa ke atas, Mas. Nah, itu kan ada prestasi saya. Ya, cuma juara 3 sih kemarin waktu melatih di PLN Kota Malang waktu itu, kompetisi di Hari Listrik Nasional Jawa Bali. Diklik Mas, itu Mas prestasi dan profil. Nah, di prestasi ini Bapak Ibu bisa memberikan dokumentasi maksimal 5. Jadi nanti untuk meyakinkan masyarakat dan agar Bapak Ibu prestasinya benar-benar diakui oleh banyak orang, itu bisa diberikan dokumentasi 1, sertifikatnya. Kemudian bisa diberikan dokumentasi terkait mungkin SK atau surat tugas bahwa Bapak Ibu melatih di tim itu atau mungkin melatih atlet itu. Kemudian mungkin waktu Bapak Ibu foto bersama dengan atletnya atau saat penyerahan piala dan lain sebagainya itu. Atau mungkin nanti jika ada dari panitia penyelenggara mungkin ada semacam sertifikat atau surat surat keterangan gitulah kalau kita benar-benar melatih atlet itu. Karena kadang-kadang kan yang dapat sertifikat kan malah atlet kita ya kayak gitu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan penyelenggara. Jadi hal-hal dokumentasi nanti Bapak Ibu sudah tahu lah apa sih yang bisa meyakinkan masyarakat, atau saat saya foto dengan piala, atau mungkin saat foto foto dokumentasi ketika ngelatihnya, atau mungkin berkas-berkas pernyataan juara tersebut, surat tugas, SK dan lain sebagainya bisa dicantumkan di sini karena di sini diberikan fasilitas 5 foto bisa diupload di sini. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti istilahnya tidak hanya mengupload foto saja, tapi benar-benar foto yang bisa memberikan atau meyakinkan masyarakat bahwa ya ini memang prestasi saya dengan atlet saya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan, terbuka bebas ini. Kita selesai mungkin jam 4 ya Mas ya, atau mungkin lebih cepat juga tidak apa-apa.
Mas Widi. Mau tanya lagi, Mas. Siap, Pak Angga, monggo. Untuk foto yang sudah diupload itu bisa dihapus lagi? Bisa, Bapak. Bisa. Oke, sampun. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Atau nanti gini, kalau memang Bapak Ibu masih canggung atau sungkan, nanti bisa apa ya, sambil nyoba sambil jalan karena mungkin sekarang belum ada waktu. Nanti di WhatsApp bisa kita diskusi, misalkan Pak Abi kok saya kayak gini ya, ini gimana ya, kayak gitu. Nanti bisa disampaikan ke saya. Gitu. Nanti jadi kita saling terhubung, segala masukan mungkin apa informasi juga dari Bapak Ibu nanti bisa tersampaikan ke saya. Nanti kalau ada kendala atau mungkin terjadi trouble atau terjadi error kayak gitu nanti bisa saya sampaikan ke tim dan para developer nanti untuk diperbaiki gitu. Mungkin atau juga bisa itu, Mas. Bagaimana? Share videonya Mas tentang simulasi penggunaan SHC yang ada di YouTube. Siap. Itu bisa di-share juga tuh. Barusan saya cek di channelnya Mas Abi. Itu Bapak Ibu mungkin bisa subscribe juga ya, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu dari Mas Abi di luar dari SHC, itu bisa menjadi salah satu bahan ajar juga dan bahan referensi buat Bapak Ibu sekalian. Iya. Untuk channelnya bisa cek aja namanya Mas Abi sendiri, ya, ini Abi Fajar Fatoni. Iya. Terima kasih Mas Widi. Silakan Mas Widi, mungkin dari saya sekian, nanti pertanyaan bisa sampaikan melalui grup WhatsApp saja. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada penyampaian dari saya yang kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abi atas penyampaian materi dan juga pelatihan itulah diberikan. Perlu kami informasikan bahwasanya Bapak Ibu juga pasti tahu dong bahwasanya acara ini juga nantinya akan ada door prize, yang mana door prize itu nantinya akan diberikan kepada beberapa orang ya, yang nantinya Mas Abi akan meng-share angket dari acara ini, dan di situ juga ada salah satu form yang nantinya diminta untuk diisi terkait inovasi dan juga hal-hal yang ingin ditambahkan dalam aplikasi SHC. Dan ide yang paling inovatif dan paling menarik nantinya akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan kami berharap juga grup WA yang sudah terbentuk tidak selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Mungkin forum tersebut bisa dijadikan suatu forum komunitas, yang mana komunitas tersebut bisa dijadikan suatu media untuk perbaikan aplikasi SHC ini, seperti itu. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya Widi Cahyadi, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Mas Abi atas ilmunya. Salam olahraga. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih. Nanti untuk angket saya kirim di WhatsApp ya Bapak Ibu. Ya, siap. Siap Mas. Sertifikat dapat ya Mas? Insya Allah dapat Ibu. Mantap. Terima kasih Mas. Ya, nanti angketnya tolong diisi namanya betul-betul benar ya Bu ya. Oh ya, baik Mas. Ya. Kalau yang itu kan Om kayaknya no. Iya, ini lurusnya ya. Serius sih. Lurus Om. Mau bidik aja. Jarak jauh.
Mungkin Bapak Ibu yang masih bertahan ingin bertanya-tanya hal tentang sesuatu, mungkin Mas Abi bisa sharing-sharing Mas ya di luar aplikasi SHC ini. Kemudian juga ini tadi Mas Abi bilang ada beberapa teman alumni, mungkin aja bisa reunian juga dalam forum Zoom ini. Mas Pinton ini juga teman waktu kuliah ya Mas. Gini nih ya, kalau apa namanya, teman itu sumber apa ya, relasi, kita juga bisa dapat rezeki juga kayak gitu. Betul. Itu untuk Mas Daniel yang buat videonya itu Mas Abi sendiri atau bagaimana Mas? Maksudnya? Video promosinya itu yang Coach Daniel? Oh iya, kemarin kita juga kerjasama dengan Bima Sakti waktu itu. Kita bikin proyek untuk video tersebut. Alhamdulillah nanti kayaknya ya kalau ada waktu sih. Kemarin juga sudah bicara dengan Bima Sakti bagaimana nanti kita ke depan ya nggak hanya promosi SHC tapi juga promosi Bima Saktinya juga nanti. Makanya saya arahkan ke SHC dulu lah pertama. Nanti kita promosi yang lain-lain gitu. Iya, mantap jiwa. Oke, izin keluar ke salam dari Trenggalek. Nah. Jadi Bapak Ibu yang ingin live terlebih dahulu juga tidak apa-apa karena memang acaranya sudah selesai. Jadi nanti bisa dilanjut di grup WA juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya mengundur diri ya. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Waktu Indonesia Barat sekali ya Bu. Selamat siang Mas. Kalimantan Barat masih siang nih. Oh masih siang ya Bu ya sana Bu ya. Oh masih siang Bu ya, Kalimantan Barat, Pontianak Ibu ya. Ya. Ya, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya siapkan dulu itunya ya. Trita. DBL. Gana. Sekolah. Jadi kita nggak pakai absen dulu, Mas. Tadi lagi ya, siap acing tadi. Acing ya, tadi. Jangan. Berdua. Biar. Itu banyak yang menyapa Mas Abi di kolom chat. Mas Azhar bilang kapan-kapan Mas Abi saya mau sharing aja, mau buat tim bola basket untuk anak didik saya di SD. Siap. Dukun Kota Malang. Ini temannya atau gimana Mas? Mas Azhar Firmansyah. Saya tuh kadang kalau menghafal nama Saya itu. temannya Pak Catur Mas Abi. Oh Pak Catur Magetan. Iya. Oh bukan Pak Catur Malang SD percobaan. Oh iya. Salam kenal Bapak. Ya. Saya kira teman saya di mana gitu Pak. Karena terkadang itu kalau disebutkan nama itu lupa, tapi kalau ketahui orang, oh ini ya gitu. Bapak sekarang ngajar di mana Pak Azhar? Saya ngajar di SD Panurjo Sari 1. Oh, di sebelahnya kampus Kanjuruan itu. Oh iya, saya di Wagir Pak. Tinggalnya di Wagir. Iya. Oh, kalau saya ke Panjen aslinya Mas Abi. Oh, ke Panjen ya, wah jauh. Ya, dulu kalau lulusan bukan dari UM saya. Malah saya dari Kediri. Oh, asli Malang tapi kuliahnya di Kediri. Di UNP Pak ya? Ya, UNP. Oh iya, di UNP ya. Mungkin Mas Abi satu tingkat dengan Mas Wahyu
sama satunya Mas Wahyu, dulu teman Lumajang, Wahyu Lumajang. Wahyu Lumajang ya Pak ya? Iya. Ngurus aku. Kalau kalau kenal ya Pak ya? Ini Pak Yuda IGS yang ngajar di IGS sekarang. Pak Yuda. Ya. Yuda ilmu keolahragaan mungkin Pak? Iya Pak. Bukan, dari PJOK-nya malah. PJOK ya? Yuda. Kok kayaknya kakak tingkat saya Pak ya? Mas Iya, Yuda. kakak tingkat mungkin. Kakak tingkat saya Mas Yuda. Tuh, iya. Ya nanti tak sharing-sharing dulu nanti sama Pak Catur nanti. Siap. Saya biar ketemu panjenengan untuk nama-nama ilmu tentang basket aja lah. Sama-sama belajar Pak nanti Pak. Kalau saya faknya di sepak bola, Abi. Oh iya. Ya, alhamdulillah lah. Tapi memang selama pandemik ini saya berhenti dulu. Saya konsentrasi di ngajarnya dulu aja. Sambil nanti nunggu ada kesempatan lagi untuk mengembangkan anak-anak. Karena sudah selama 2019 2019 kemarin 2 kali saya membawa anak-anak ke Jakarta. Alhamdulillah. Ya, juara Jawa Timur 2 kali langsung ke Jakarta. Nah ini Pak, prestasi-prestasi ini harus didokumentasi Pak. Iya, sudah ada. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan nanti malam ini mau saya masukkan. Iya Pak. Mau ikut SHC ini. Alhamdulillah. Minta tolong juga di-share ke teman-teman Pak nanti biar ramai. Oh iya, siap teman-teman. Memang kemarin dapatnya dari Pak Catur saya. Dapatnya ini dari Pak Catur untuk ikut ini. Oh, gini. Ya. Mungkin kemarin juga saya share ke semua grup itu juga dan banyak gitu. Ya, alhamdulillah lah. Iya, ini Pak. tadi saya memang benar-benar mau ngikuti. Siapa tahu nanti menambah teman lah. Ya, betul Pak. Kayak Pak Ahmad ini tadi. Pak Ahmad ini dari mana Pak Ahmad ini? Nah, ini dari Jember Mas. Wah, Jember. Nah, ini malah juga sama-sama pencinta sepak bola kan. Jadi Jember di Mas Ahmad. Engkau orang Jember dia. Mas Widi juga Jember itu. Oh, Widi Jember. Orang Jember, orang Bangsal Sari. Kalisan Mas, Kalisan. Oh, Kalisan, bak jauh mun Kalisan sejaman ya. Bisa kalau ngomongnya sendiri gitu kita nggak tahu apa-apa. Ini kayaknya Pak Azhar ini juga orang Madura deh kayaknya. Oh, logatnya. Bukan, saya asli Malang ini. Oh, tapi Malang Selatan. Asli Malang. Iya. Asli Malang saya. Mantap. Ya, kalau dulu memang nenek ada Maduranya, tapi saya nggak bisa Madura. Kalau teman Madura banyak di sekolah. Ya sudah Mas Abi, mohon maaf saya izin keluar dulu. Ya nanti kalau memang ada kesempatan saya chat panjenengan, saya ingin bertemu untuk sharing-sharing aja. Oke, siap. Karena sama-samanya Malang juga orang Wagir, saya dekat kan dari Kepanjen juga dari Malang kan bisa mampir. Kalau ada waktu nanti saya tak main ke panjenengan untuk ngobrol mungkin masalah tentang olahraga lah di lingkupnya untuk olahraga. Karena panjenengan basicnya dosen juga dulunya dari sama-sama saya juga dari olahraga, tapi saya juga kepingin cari ilmu yang lebih ya, tambah-tambah untuk anak-anak dididik di SD juga anak-anak didik saya nanti di cabang olahraga yang saya bina. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Mas Abi, Mas Widi dan teman-teman yang ada di grup ini dan saya ya mohon maaf lah ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa Pak. Izin pamit juga, Good. Iya, terima kasih Pak Mat. Terima kasih ilmunya, Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widi, kayaknya saya juga harus live ini. Belum iya, dihentikan aja Mas. Ini hostnya harus menghentikan ini. Saya mau live sungkan, ini takutnya ada apa lagi gitu. Iya. Udah ya, ini berarti Mas kita komunikasi via WhatsApp ya Mas ya, Mas Widi, Mas Pinton. Oke, santai aja Mas. Mantap. Mas Pinton bisa di end Mas Pinton kanan bawah. Ya, end meeting Mas. Benar.